Oke, oke, ya. Hai, di sini Chandra dan ini adalah Terapips. Di video kali ini saya akan membagikan analisa untuk market kesayangan XAUUSD pada tanggal 4 Agustus besok. Kira-kira seperti apa ya pergerakan XAUUSD dari hasil analisa subjektif saya. Tentunya dengan metode SMP dan SMK. Oke, XAUUSD saya akan coba hapus terlebih dahulu ya, biar tidak memberikan distraksi kepada teman-teman semua. Oke, XAUUSD kita akan pantau dulu secara monthly. Yaps. Ya, secara monthly XAUUSD bulan Juli ya, dari swing high sampai swing low gagal ngebreak salah satu swing high dan swing low bulan Juni. Dia hanya di area ranging saja. Yang awalnya naik drastis membuat seolah-olah orang XAU akan ATH, tapi ternyata gagal dan akhirnya ditutup dengan keadaan bearish. Bearishnya pun tak main-main. Di sini bearishnya XAU meninggalkan sebuah body bearish yang cukup besar dari 2 bulan yang lalu, di mana bulan sebelumnya XAU menutup candle bulan dengan doji. Bulan sebelumnya dengan candle bullish yang cukup kering. Dan sekarang bulan Juli kemarin XAU menutup candle bulanan dengan candle bearish yang cukup matang. Nah, lalu satu hari setelahnya XAU cukup mengejutkan, di mana buyer melakukan perlawanan yang begitu kuat. Saat NFP, XAU tiba-tiba loncat ke atas. Gak ada angin, gak ada apa-apa, loncat ke atas setelah NFP. Dia tidak mencoba untuk ngebreak terlebih dahulu swing low-nya. Ya, tiba-tiba dia naik ke atas. It's good, bagus, ini bagus. Tapi saya agak-agak khawatir. Ada apa? Ada drama apa lagi dengan XAU? Sehingga dengan mudahnya dia loncat ke atas, ya, tanpa ada break apapun, baik itu di bawah, ya kan? Khususnya karena di bawah tuh dekat banget, ya. Low dia itu ada di 3282, sedangkan bulan kemarin di bulan Juli 3268. Nggak ada break, langsung loncat ke atas ketika terjadi NFP. Jadi saya masih skeptis dengan XAU. Apakah loncatan bullish ini hanya ya manipulatif, ya kan, untuk mendorong orang-orang supaya buy lalu dihantam jatuh ke bawah, atau gimana? Kita coba untuk melihat weekly. Weekly kemarin XAU cukup oke. Saya kira weekly kemarin XAU akan ditutup dengan candle bearish, ya kan. Ternyata dia merubah perspektif kita. Dari yang awalnya perspektifnya adalah XAU akan bearish, akan jatuh sangat dalam, ternyata semua perspektif itu dihantam habis dengan candle bullish yang sangat luar biasa oleh XAU di candle weekly. Luar biasa. Ini agak-agak berbeda ya, dimana penutupan bulan candle bulanan itu selisih beberapa hari dengan penutupan candle weekly, selisih 1 hari.
Penutupan candle bulanan monthly itu tanggal 31 hari Kamis. Sedangkan untuk penutupan weekly itu tanggal satunya hari Jumat. Jadi selisih 1 hari. Ya, ini agak-agak membuat saya galau. Saya akan coba hapus ya. Saya akan tandai bahwa penutupan candle weekly sudah di break oleh XAU USD. Oke, sudah di break oleh XAU USD. Saya akan tandai terlebih dahulu. Dan di sini adalah candle swing low SLW, swing low weekly untuk XAU USD. Ya. Nah, bagusnya lagi kalau kita teman-teman lihat bahwa XAU USD itu candle weekly-nya ditutup, dia memakan candle weekly sebelumnya, bodinya dilalap habis. Dan kita bisa lihat bahwa candle weekly XAU USD yang kemarin tidak begitu besar ya, menyisakan shadow. Ini artinya shadow yang panjang di bawah ini merupakan implementasi dari yang namanya buyer, di mana seller udah mencoba untuk mendorong ke bawah, tapi ternyata buyer lebih kuat dan akhirnya dia naik. Nah, seperti itu. Itu kita bisa simpulkan bahwa XAU sedang benar-benar melawan seller dengan ditambahnya momentum NFP. Ya, karena beberapa kali XAU mengalami tekanan yang begitu kuat dengan adanya news yang berkali-kali, FOMC dan sebagainya. Tapi dengan adanya news NFP, XAU membuktikan bahwa dia kuat. Dia mampu mempertahankan harga, supportnya mampu menahan tekanan, dan sekarang dia bullishnya luar biasa, meninggalkan sedikit shadow dan meninggalkan panjang shadow di bawah. Ini adalah, kalau kita membaca chart yang ini, maka ini adalah XAU benar-benar sangat amat bullish. Bukan bullish ya, tapi sangat amat bullish. Oke, sangat amat bullish. Kita akan coba tandai. Ini dia udah di sweep, ya kan? Udah di sweep. Saya coba tandai dulu. Oke. Kita akan dalami XAU secara mendetail. Oke ya. Di sini adalah area swing high dari weekly, ya kan, yang sempat tersentuh, ya kan. Swing high weekly SHW. Nah, ya, kenapa saya bilang sekali lagi, kenapa saya bilang XAU sangat amat bullish, karena memang ya, ekor yang panjang ini menandakan bahwa XAU pernah jatuh ke bawah dan buyer begitu kuat sehingga mendorong dari candle bearish yang sangat dalam menjadi candle bullish yang hampir tidak menyisakan shadow. Ini artinya tekanan seller hampir nggak kuat, sangat kecil. Oke ya, sangat kecil. Saya akan coba pindah ke perspektif daily. Nah, di daily ini semua sepakat saya kira bahwa XAU mengalami yang namanya pergantian ya, struktur dari bullish to bearish. Ya. Ini bullish dan dia menjadi bearish karena dia udah break dari trendline yang satu. Karena dia udah break dari struktur market, di sini ada change of character, tepatnya di harga 3310. Dan dia tertahan oleh ya, support monthly. Ini support ya kan, yang lumayan kuat. Ya.
It's okay ya. Nah, support ini teman-teman harus tahu dia itu tidak di break liquidity-nya. Ya, dia tidak di break liquidity-nya. Saya akan coba tandain ya di sini. Di sini itu nggak di break, ya. Nggak di break. Di sini juga ada salah satu apa ya, gap lah yang mungkin udah ditutup, tapi saya kira perlu disentuh lagi. Ya, saya tandai aja. Nah, biasanya untuk XAU USD ketika dia mau naik, dia akan mencoba untuk ngebreak dulu liquidity bearish. Nah, ini dah ya kan? Dia mencoba ngebreak liquidity bearish, lalu dia naik. Ini pun sama, dia mencoba untuk ngebreak liquidity bearishnya dan dia membentuk candle bullish. Nah, ini enggak. Setelah dia jatuh, keesokan harinya dia langsung naik ke atas. Dia nggak ada upaya apapun untuk ngebreak atau nge-sweep liquidity candle bearish daily ini. Sebetulnya bukan hal yang wajib. Serius, ini bukan hal yang wajib dan itu juga bukan masalah sebetulnya. Cuma sebelum-sebelumnya tuh disentuh, di sweep. Nah, makanya kan kenapa nih? Ada apa? Ini di sweep, ini di sweep, ya kan? Ini di sweep, ini di sweep, ini di sweep. Ada apa? Ada apa dengan XAU USD? Makanya saya hati-hati ini. Saya hati-hati. Nah, oke. Kita akan melihat dengan perspektif XAU bearish. Kenapa bearish? Karena XAU sudah ya kan coach di sini. XAU juga sudah break dari trendline ini. Ada dua konfirmasi. Change of character, dia nge-break higher low-nya, maka berubah menjadi change of character yang awalnya XAU mencoba untuk membuat higher low, tapi dia menjadi lower low. Dan trendline yang dari sini dia juga di break, ya kan? Nah, kalau kita menggunakan perspektif XAU bearish, maka kenaikan XAU adalah mencari retracement. Ya, retracement seperti ini. Kan gini nih, kan 1 2 3 ya. 1 2 3 kan. Dia turun, naik. Nah, ini adalah retracement. Untuk apa? Melanjutkan penurunan. Nah, di sini terjadi coach. Nah, ya kan? Maka di sini adalah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Nah, ini adalah perspektif jika XAU bullish to bearish. Nah, XAU sekarang itu berada di fase di mana dia itu baru mengambil, nah ini ya kan, dia tuh baru naik gini. Nah, gitu. Dari struktur dari bullish to bearish. Persoalannya adalah sampai mana XAU akan naik, kan gitu. Kalau kita bearish, struktur bearish, maka kita akan fokus mencari sell. Jika, sekali lagi ya, jika strukturnya adalah bearish, maka kita fokus mencari sell. Ya. Nah, jika pertanyaannya adalah sampai mana XAU akan naik, kita bisa menggunakan pendekatan ya kan Fibonacci. Oke, kita akan coba ukur dari area swing high ke swing low. Kira-kira sampai mana XAU akan naik dan dia akan mulai turun. Saya akan coba presisikan ya. Oke. Saya akan coba presisikan sepresisi mungkin. Oke. Oke. Nah, jika kita melihat candle ya dari daily ini, maka XAU
sekarang sudah masuk dalam area 0,5. 0,5. Saya akan hapus dulu. Ini adalah area 0,5, di mana 0,5 ini sudah membolehkan atau syarat untuk sell itu udah boleh. Ya, ketika harga udah masuk area 0,5, maka syarat sell atau eksekusi market itu sudah boleh untuk sell. Kalau masih di bawah 0,5 itu berbahaya. Nah, kita bisa melihat bahwa area golden rasionya itu ada di angka 3373.9 atau kita genapkan ke 3374. Ini adalah area golden ratio. Golden ratio. Dimana area ini yang cukup keramat, XAU bisa sangat respect banget dengan area ini. Ya, XAU bisa sangat respect dengan area ini. Tapi kalau kita melihat ada sesuatu yang perlu diselesaikan oleh XAU. Apa itu? Di area ini ada yang namanya fair value gap. Di sini ada fair value gap, di sini ada namanya nih. Ini adalah fair value gap. Nah. Oke ya. Fair value gap ini berada di range area 3374 sampai 3381.3. Ini adalah fair value gap. Fair value gap yang ditinggalkan ketika terjadi coach itu sangat amat di respect. Oke, dengerin ya. Fair value gap yang tertinggal terjadi ketika terjadi change of character, maka itu sangat di respect. Ya, change of characternya di sini. Ini kalau dari perspektif saya, boleh berbeda, silahkan. Ya, nah. Terus juga di sini ada area 0,75. Ini juga lumayan bagus, ya kan? Cukup juga di respect. Jadi, kalau dari perspektif bearish, kita harus mencari yang namanya sell. Kalau dari perspektif bearish, kita harus mencari sell. Oh iya dong, iya, karena gini. Ini contoh ya. Ketika kondisinya bullish seperti ini, bullish, koreksi, naik, koreksi, naik, ternyata dia coach, naik, ya kan, turun, naik, turun. Nah, jika kondisinya adalah bullish, ya, maka secara teoritis kita bagusnya kita fokus mencari yang namanya buy. Kita fokus yang mencari namanya buy. Di mana kita bisa mencari buy? Di sini dong. Nah, kita bisa buy di sini. Ya kan? Nah, kita fokusnya cari buy. Kenapa? Karena dia margi bullish. Nah, jangan kita mencari sell di sini. Ya kan? Itu salah, kurang bagus namanya. Kalau market bullish kita cari buy. Kalau market bearish kita cari sell. Makanya ada istilah follow the trend. Trendnya adalah bullish, kita fokus buy. Trend bearish kita cari sell. Itu basic dari struktur market. Ya. Nah, pertanyaannya kan ketika dia naik koreksi, sampai mana koreksinya kemudian kita bisa buy. Makanya di sini ada namanya Fibonacci retracement. Kita bisa cari area-area buy. Apakah di golden ratio 705 atau 0,5 bahkan. Nah, kondisi XAU itu berada di sini, teman-teman. Nah, setelah dia koreksi, ya kan? Koreksi, naik, ini kan di sini. Apakah dia akan sell di sini? Nah, itu yang kita akan cari. Kayak gitu, paham ya? Nah,
sekali lagi konfirmasi bearisnya adalah dengan keluarnya jalur trendline sama adanya change of character. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, ya kan, nih perspektif bearish ya, maka XAU potensial, karena ini kurang dikit, potensial akan melanjutkan kenaikan untuk besok. Sampai mana? Sampai 705. Ini adalah area liquidity. Ini adalah area liquidity. Potensial terjadi liquidity. Oke, XAU potensial akan naik untuk mengambil fair value gap, bahkan potensial mengambil liquidity, membentuk liquidity, dan dia akan turun. Oke, sampai mana turunnya? I don't know. Kita bisa melihat reaksi pasar di keesokan harinya lagi. Ini adalah opsi yang pertama. Dengan dasar adanya di sini ada fair value gap, di sini area golden ratio, oke, dan dia melakukan retracement. Sekalipun dia udah di area 0,5, tapi yang namanya change of character, breakout dari trendline, dan dia meninggalkan fair value gap ini di daily loh ya, di daily, maka potensial dia akan disentuh, dikejar, bahkan gak cuma disentuh, dikejar sebelum dia melanjutkan misinya untuk turun, membentuk lower low baru. Makanya saya tulis di sini adalah boss break of structure. Jika sell di sini, maka target minimumnya ada di 3268 di area swing low XAU. Sekali lagi, jika udah dapat sell di sini, maka target minimumnya adalah di 3268. 3268. Berapa pips? Silakan dihitung sendiri. Ya, silakan dihitung sendiri. Kayak gitu. Ya, ini adalah momentum bagus buat swing. Ya, jika perspektifnya adalah bearish loh. Iya dong. Karena dia akan membentuknya namanya lower low baru, lower low baru. Nah, ya kan? Di sini ada yang namanya boss gitu. Break of structure. Nah, ya kan? Target maksimalnya di area 3221. Baru nanti dia akan membentuk lower high baru, lalu turun lagi di area 618 3162 gitu. Paham ya? Clear kan? Sekali lagi, jika ini menggunakan perspektif bearish dengan adanya dua konfirmasi ini, trendline dan coach, maka perhatikan area 6183374 sampai area 3380. Di mana bagus untuk sell? Di area 33 range 50%, 3378. 3378 itu area 50% dari fair value gap. Jika teman-teman ingin mendapatkan win rate yang maksimum dengan stop loss yang cukup minimum, tunggu di area liquidity di 3380 ke atas sampai 3390 di area 0705. Oke, paham ya? Saya mencoba untuk menjelaskan sedetail dan semudah mungkin, sepelan mungkin. Yang namanya bearish, maka ada namanya retracement. Ada lower low, ada lower high. Ini udah membentukkan lower low, maka perlu namanya lower high sebelum nanti melanjutkan lower low baru. Oke? Clear ya? Nah, terus gimana kalau misalnya XAU itu ini adalah fake out dan ternyata dia malah bullish? Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Yang pasti jika XAU ini area ini ya.
ini adalah fact out, XAU potensial bullish sangat besar, sangat besar, sangat besar, sangat besar. Kita bisa melihat bagaimana potensi itu ketika besok XAU menjebol area fair value gap. Jika XAU ternyata remnya blong, ya, dia akan terus lanjut setidaknya sampai area 0786. Ini jika remnya blong, ya, ini sampai 0786 itu udah tanda-tanda XAU ini adalah fake out. Sekali lagi, jika XAU besok remnya blong, nggak punya rem nih, naik terus kan sampai area 3402, ini udah tanda-tanda fake out. Karena kita melihat candle weekly-nya tuh, wah gila-gila banget, nggak ada shadow yang panjang cuy di area atas, dominasi seller nggak ada, ya. Di balik epic comeback lah kalau kita main Mobile Legend, ya, dia dapat savage ya, savage kan. Oke, kita coba. Nah itu ya, tapi saya mau lihat dulu time frame lebih kecil. Kalau dia naik, ini kenceng apapun pasti akan ada koreksi untuk turun, ya. Sama halnya seperti ini, ketika dia kenceng turun, ya kan, maka akan ada koreksi kenaikan dulu. Oke, kita akan lihat di time frame 4 jam akan lebih detail. Time frame kecil. Nah, time frame kecil kita akan coba cek. Oke. XAU USD di time frame 4 jam lumayan bagus. Lumayan bagus. Saya akan coba lock dulu biar nggak mengganggu. Nah, di sini kita bisa lihat ada area order block, ya. Ini area order block, artinya ini adalah stasiun yang harus dilalui oleh XAU, tembok yang harus dilalui oleh XAU. Apakah XAU mampu menjebol tembok ini dengan mudah atau dia terpontang-panting dan akhirnya jatuh? Ya, kayak gitu. Ini adalah tembok yang dilalui XAU. Di sini terkumpul banyak orang-orang yang memiliki ide, oke, saya akan sell di sini karena di sini ada order block. Ada banyak sekali orang yang punya ide seperti itu. Ada banyak. Nah, tapi apakah ini bagus? Kita lihat dulu. Kita mau pakai perspektif yang lama, 4 jam atau daily. Kalau daily, kita akan tunggu di area, ya, 3380 ke atas. Kalau 4 jam it's okay, mungkin it's okay. Ini juga dekat area 618, tinggal nambahin beberapa pips untuk menghindari yang namanya liquidity. Nah, tapi saya nggak mau berdebat soal itu. Saya mau melihat jika XAU, ya, dia pullback ke bawah. Nih, saya akan melihat ya. Anggap aja kita pakai area 3385. 3385. Oke, anggap aja kita pakai area 3385. Kita akan coba dulu bentar. Oke. 3855 seperti ini di sini. Nah. Oke. Berapa pips dari sini? Kita cek. Ya, kita pakai 90 pips. 84 aja, oke. Nah, kita akan coba bagaimana kita melihat seberapa penurunan XAU, ya kan? Kita akan coba seberapa penurunan XAU nanti. Oke, saya akan layani dulu. Kita akan pakai yang namanya order block untuk melihat penurunan XAU. Saya akan ambil dari swing low. Ke area 50% order block. 70 misalnya. Maka XAU potensial turun ke area mana? Minimumnya ke area 3319. Minimumnya
3319. Artinya XAU akan turun seperti ini. 3319. Nah, ya kan? Di sini adalah area 0,5. Oke. Tapi bagusnya sampai mana? Kita akan cek. Di sini ada 618. Ya. 618 ini area yang cukup bagus. Kenapa? Karena 618 ini ditopang adanya namanya support, ini juga area resisten. Ya, ada yang bilang breaker block, ada yang bilang ini support resisten, support SBS atau RBS lah, bebas, saya kotakin aja biar nggak debat gitu kan. Yang penting ada area itulah, bebas namanya apapun, yang penting maksud kita sama. Nah, oke. Ditambah lagi dong. Oh iya, jangan sampai kita tepat di angkanya, tambahi area liquidity dikit. Nah, berapa? 33, range antara 3398 sampai 3307. Di situ target penurunan XAU jika kita ukur dari order block 50%, 3370. Tapi jika kita ukur dari area merah ini 3384, maka XAU potensial turun ya tadi ke area di sini. Ya, ini ada support, ini ada resisten, ini akan menjadi tempat penurunan XAU. Target penurunan XAU. Ya kan? Setidaknya segitu, setidaknya. Kalaulah dia memang bener-bener bearish ya, ya dia akan lanjut naik sebentar, lalu dia akan turun ya kan sampai di area 3268. Oke. Nah, itu kalaulah XAU bener-bener bearish. Maka setelah dia dari angka 3307 ini, dia akan naik dulu, lalu dia akan turun lagi sampai 3268. Kenapa? Ya untuk bos bikin break of structure, kan dia udah bikin yang namanya lower high, dia bikin lagi namanya lower low baru lagi. Karena di sini udah ada lower low, dia bikin lower low baru lagi, ya kan? Gitu pasti. Paham ya? Sekali lagi, kalau saya pribadi, saya akan menunggu XAU sampai di area 3384 ya. 3384-an sini saya akan mencoba mencari sell di situ. Teman-teman mau sell di sini silahkan ya, silahkan. Yang pasti potensial penurunannya di area sampai ke area 3312 sampai 3302. Oke, saya akan kasih kotak ya. Ini adalah target penurunan XAU. Nah, target penurunan. Nah, saya tambahkan sampai sini. Nah, alasannya jelas, di sini ada 618 sampai 705, ditambah lagi di sini ada support, ada resisten, maka sangat wajar jika XAU akan ditahan sementara di sini ya. Sangat wajar jika XAU ditahan sementara seperti ini, ada banyak konfirmasi. Nah, paham ya? Terus coba lagi. Tapi bang, ya, tapi ada tapinya. Ada tapinya. XAU it's okay, dia ngambil dari sini kita sell. Boleh-boleh saja kita ngambil dari sini untuk sell, ya kan? Dari ngambil dari merah ini ya it's okay, sah, kita yang punya uang, teman-teman yang punya uang. Tapi di sini harus ingat, ini ada fair value gap yang sangat amat besar dan ini adalah fresh. Ini adalah PR untuk 4 jam. Tapi yang namanya 4 jam kadang-kadang ditinggal. Kadang-kadang ditinggal untuk sementara waktu. Ya nanti aja lah, kayak gitu istilahnya. Ya. Kalau kita melihat fair value gap dari daily itu ada di area
3373 sampai 3381. Itu yang utamanya. Kalau 4 jam ini ada agak tinggi. Jadi kalau kita melihat karakter Esau yang sudah biasanya 4 jam yang begitu besar seperti ini yang agak jauh, dia akan disentuh nanti-nanti. Nah, ini adalah PR. Artinya Esau pasti akan kembali ke area ini, ya. Kapan? I don't know, saya belum tahu. Ya, kayak gitu. Ini adalah PR, ya. Ini adalah PR. Nah, makanya kenapa saya bilang jangan-jangan ini adalah fake out. Jangan-jangan ini adalah fake out. Nah, kalau ini fake out, ya kan? Saya akan berikan simulasi. XAU akan mencoba untuk naik dulu, entah sampai OB atau sini, saya mau debat, ya kan? Saya akan sampai OB aja lah kayak gitu, tengah-tengah ini aja lah gitu. Lalu dia turun ke area ini, ya kan? Dia akan drama seperti biasanya. Dia akan mencoba naik lagi sampai sini, dan I don't know setelah ini apakah dia nanti turun dan kemudian naik atau dia akan turun lebih dalam lagi. Nah, sampai sini saya nggak tahu, Pak. Ya, paham ya? Karena ini PR gitu loh. Kalau dia mau turun dalam, ya, ini harus diselesaikan dulu. Ya minimumnya PR fair value gap daily lah gitu loh kan. Minimumnya itu dulu. Sebelum dia lanjut turun lebih dalam, kita nggak tahu, ya. Makanya opsional besok ini kita utamanya mencari sell. Kalaulah nanti di sini kita melihat area price actionnya ESAU akan rejection ke atas, entah untuk menjemput fair value gap 4 jam ini, atau memang dia mau sekedar naik retracement kecil-kecilan untuk jatuh lebih dalam, ya ini bukan utama, ini adalah secondary option. Primary-nya adalah kita akan cari sell. Kenapa? Karena konfirmasi ESAU-nya sekarang lagi bearish. Nah, makanya saya bilang kalau ESAU besok ini langsung menjebol area 786, langsung menyentuh area fair value gap, dan itu otomatis memberikan stop loss, akan saya harus kena stop loss di sini, ya kan? Saya kena stop loss di sini karena lumayan lebar, Pak, lumayan lebar. Ya ESAU akan potensial ATH lagi, dan ini adalah fake out gitu loh. Itu impactnya, ya, konsekuensinya seperti itu. Jadi teman-teman hati-hati banget yang terlalu dini masuk ke area OB ini, ya it's okay lah, ini OB it's okay. Di sini ada fair value gap, ya, ini ada fair value gap, ini ada fair value gap yang potensial dijemput oleh ESAU karena dia udah coach. Yang pasti ini juga ada fair value gap, ya teman-teman tinggal mau pilih aja. Teman-teman mau sell di sini it's okay, nggak mau sell karena lagi kerja juga nggak masalah, nggak usah khawatir karena di bawah juga potensial ada rejection yang kuat untuk naik. Makanya saya bilang ada dua simulasi, yang warna orange atau saya buat warna hijau aja. Warna hijau ini karena dia naik, ya kan, dia akan ambil area ini, ya, lalu dia melakukan penurunan. Kita bisa melihat di sini juga ada fair value gap, ya. Di sini ada fair value gap untuk 4 jam, ya. Kalau secara Fibonacci juga di situ apa namanya, ada support, ada resisten, dan ini adalah area yang bagus juga, ya kan. 618 bebas mau ambil area mana, mau di sini juga monggo, tapi kalau saya pribadi nggak berani, terlalu dini untuk apa ya, ngebuy di area situ, ya kan. Itu saya ambil dari area OB ini aja, area ini itu area 0782, terlalu dini, apalagi sampai area sini, terlalu dini. Makanya saya mau ngambil area ini aja,
range di area 3312 sampai 3303 untuk area target buy. Jika memang XAU langsung ke atas, nggak ada retracement dulu, di sini dia gagal, di sini semua dihancurin, maka XAU potensial dia setelah nyentuh area fair value gap ini, dia akan jatuhnya tuh dalam, kuat gitu loh. Bahkan setelah naik tinggi dia dibanting, dum, kayak gitu. Ya, hati-hati. Ini adalah area yang saya tunggu-tunggu. Oke, jelas ya, jelas gak nih, jelas kan? Jadi itu perspektif saya, itu subjektivitas saya melihat price action dari XAU USD, ya. Dimana dia di sini daily meninggalkan fair value gap, di sini ada order block 4 jam, di sini ada fair value gap juga, di sini saya udah akan konfirmasi juga bahwa di sini dia udah coach secara LTF, udah coach ya. Coach itu meninggalkan fair value gap, dia akan di respect juga. Persoalannya adalah dia mau respect area ini dulu atau area ini dulu. Nah, itu terserah SAU. Terserah SAU. Kalaulah dia turun dulu ke bawah hanya untuk mengambil ini, mengkonfirmasi bahwa dia udah coach, lalu dia mengambil fair value gap, di sini akan tetap memberikan reaksi yang sama, bahwa di sini juga ada fair value gap, bahkan daily. Oke. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Saya kira seperti itu, karena udah terlalu panjang videonya. Saya mencoba menggunakan bahasa yang mudah banget, ya kan, pelan-pelan, agar teman-teman paham secara psikologi bagaimana harga itu akan menyentuh ke area mana dan kenapa, perspektifnya kayak gimana, ya kan, perspektif bearish maupun fake out, ya kan, biar kita tuh hati-hati, ya kan, nggak perlu tanya buy di mana. Dengan penjelasan seperti ini teman-teman pastinya udah paham, tinggal mau pilih apakah teman-teman mau nunggu buy di sini, atau sell di sini, atau di sini. Bebas uang teman-teman, bukan tanggung jawab saya. Oke. Saya kira seperti itu. Kayaknya ini video yang cukup panjang yang pernah saya buat di TikTok. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka gaya analisa seperti ini, silakan komen-komen. Kalau nggak suka, ya udah, silakan DM, kasih masukan. Saya Chandra, terima kasih dan see you next video.